Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi. Kita lanjut ya pembelajaran yang kemarin 1-2. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3, 4, dan 5. Masih di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Oke. Nah, kemarin sudah menjelaskan ya, ada hewan jinak dan hewan buas. Oke. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Oke, lihat di sebelah kanan ya. Nah, contohnya ada seorang ibu-ibu ngasih makan kucing. Nah, banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan menghalau tikus. Nah, Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Nah, kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Nah, Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Nah, ini ya. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Seperti yang kita ceritakan kemarin, hewan buas tidak bisa dipelihara. Ada beberapa yang memelihara seperti ular, tapi tidak semua orang bisa memeliharanya. Karena kenapa? Karena dilindungi gitu. Dan karena lebih cocok di alam bebas. Oke, kita bertemu lagi dengan dongeng berikutnya tentang kisah petani dan anak harimau. Seperti biasa, meminta bacakan anak-anak simak. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya bisa pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Nah, harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Gitu. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika ada dongeng, kira-kira amanat apa yang bisa diambil anak-anak? Ada di kalimat akhir dari sebuah cerita ya, bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula. Tokoh. Siapa tokoh yang ada dalam cerita? Harimau dan Ki Maulaya. Ya.
ada lagi anak harimau tapi hanya figuran atau tambahan, dia tidak ikut bercakap-cakap. Kira-kira berapa jumlah paragrafnya? Kita lihat lagi sebelumnya. Ada berapa? Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 6 paragraf. Oke, kita lanjut. Tentang bermain peran. Judul dramanya, ini sebuah drama ya, Anak Gembala dan Serigala. Oke, narator itu orang yang bercerita atau pencerita ya. Dia menceritakan naskah kepada penonton apa? Drama, tentang kejadian-kejadian yang ada di dalam drama, tapi dia tidak ikut acting gitu ya. Oke, kita coba anak-anak menyimak, boleh sekaligus membayangkan ya dari yang kita ceritakan. Seorang narator. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu, kata si tuan anak gembala. Narator. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Nah, anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong! Nah, kata anak gembala tadi teriak. Narator. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung 1. Di mana serigalanya? Di mana? Nah, orang kampung 2. Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Dia, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini, kata si anak gembala. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Kata orang kampung 3. Oke, bisa anak-anak lihat cuplikan gambar dramanya. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Terus anak gembala tertawa lagi. Ya, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu, kata orang kampung 2. Sudah? Marah. Nah, pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, 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 tolong, ada serigala, tolong. Nah, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Nah, berakhir teks dramanya. Nah, kira-kira menurut anak-anak gimana teks dramanya? Coba bayangin, kira-kira ceritanya kalau dibayangin, diperanin gitu gimana? Nah, seru nggak? Seru ya. Sifatnya gimana sih sifat-sifat para tokohnya? Anak gembalanya aja deh dulu. Gimana? Sifatnya pembohong,
Buktinya kalau anak gembalanya pembohong apa? Dia sudah 2 kali membohongi para orang kampung yang ada di desa. Ngomongnya ada serigala, padahal dia cuman bercanda, dan bercandanya itu terlalu berlebihan. Nah, terus sifat penduduk desa gimana orang-orang kampung? Semangat untuk menolong seseorang. Ketika dia dengar orang butuh pertolongan, dia langsung ngapain? Langsung berlari ingin membantu gitu. Nah, apakah semua tokoh memiliki sifat yang baik? Tidak. Ya, tidak. Tokoh utama tidak memiliki sifat yang baik. Apa amanat cerita yang bisa kamu ambil? Apa? Kira-kira? Kalau dari peminta, amanatnya jangan suka berbohong. Nah, karena nanti ketika kita benar-benar butuh pertolongan, orang lain malah mengira kita bercanda, jadi kita nggak ditolongin deh. Nah, gitu. Bagaimana perasaanmu membayangkan ceritanya? Gimana? Seru nggak? Seru ya? Gitu. Nah, kemarin sudah kita bahas anak-anak, sudah Bumita berikan macam-macam sifat-sifat manusia ya, kemarin beberapa. Ada di halaman 86 ada kotak contoh Edo. Dia punya sifat rajin, penolong, ramah, dan lucu. Oke. Sebelum kalian menulis nama-nama teman kalian renungi diri sendiri dulu, kalian punya sifat apa aja? Baik sifat baik maupun sifat buruk ya. Setelah itu, ini menjadi tugas, tulis di buku latihan ya. Beri hari tanggal, beri halaman. Anak-anak boleh menggambar seperti ini, boleh ditulis seperti ini ya. Kalian pilih 3 nama teman kalian ya. Lalu tuliskan sifat-sifatnya. Di situ diminta 4, cukup tuliskan 4 sifatnya. Contoh, di kelas 3A ada namanya Lani. Nah, terus sifatnya dia pemaaf, supel, suka menolong, humoris. Cukup gitu aja ya. Ditulis seperti ini boleh, digambar seperti ini boleh. Kerjakan di buku latihan, di foto langsung dikirimkan ke nomor Ibu Mita, oke? Oke, dilanjut. Nah, ada gambar kanguru, ada gambar Edo apa Beni nih. Nah, sepertinya Edo ya. Nah, kanguru lompatnya pakai kaki biasa. Nah, kalau si Edo lompat pakai alat bantu skipping atau jump rope ya. Nah, ada hubungannya nggak? Nah, ternyata ada. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Gitu. Hubungannya adalah sama-sama melakukan gerakan melompat. Kalau di PJOK masuk ke dalam gerakan lokomotor. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing? Nah, tadi kanguru, sekarang kambing. Nah, domba mirip dengan kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Nah, bulunya bisa dijadikan benang wool. Daging domba juga dapat diambil manfaatnya, bisa diolah jadi gulai, sate, dan sebagainya. Gitu. Oke. Halaman 91. Anak-anak diminta menyusun kata-kata yang acak. Setelah disusun, hasilnya adalah yang di bawah ini. Nah, anak-anak baca sama-sama ya. Kalau minta 1, 2, 3. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Seperti kisah dongeng tadi. Ya enggak?
Jadi ketika pembohong itu benar-benar jujur, dia tidak akan pernah dipercaya lagi karena sebelumnya sudah pernah membohongi seseorang gitu. Nah, kita lanjut. Ada sebuah bacaan, kondisinya ada di lingkungan sekolah. Nah, setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayam membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Nah, di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering bantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Nah, ini tadi Benny, bukan Edo. Nah, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Nah, orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, ada kuis cepat di buku paket ada. Silakan anak-anak coba mencari. Ini di halaman berapa? Ya. Tidak meminta tulis, hanya meminta sebutkan. Pasti anak-anak bisa jawab cepat. Oke? Nomor 1, ada 5, ada 7. Ya. Di sini sudah pasti 7, di sini 5. Dilihat angka sebelumnya. Oke? Oke. Nomor 2, 9 kali titik-titik 6. Di sini 6, di sini 9. Nomor 3. 5 sudah ketahuan. 5 sama apa kira-kira? 5 sama 5. Oke. Nomor 4. Ada 6, ada 7. Di sini berarti 7, di sini berarti 6. Nomor 5. Ini kosong, samakan sama yang belakang, tuh 7. 3, taruh di sini 3. Oke. Jadi depan sama paling belakang, tengah sama. Gitu nggih? Nah, nomor 6. 8 kali ini berapa? 6. Sini 8. Nomor 7. Di sini kosong, di sini 5. Berarti di sini 5, di sini 9. Nomor 8. Nah, depannya isi, belakangnya kosong. Di sini 8, di sini 5. Nomor 9, di sini berapa? Betul, 9. Di sini 7, di sini juga 7. Nomor 10. Nah, depannya 10. 10-nya di sini sama, 10. Di sini 6. Dekat sini 6. Jadi fokus angka yang paling depan sama belakang sama, di tengah sama. Gitu nggih? Sama aja sifat pertukaran atau komutatif. Gitu. Oke. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan anak-anak ya. Bisa nambah semangat juga. Oke. Nah, kita hamdalah sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.